ini saya ingin bersihin ini ya, di ketela, ubi ketela. Ini berapa minggu dulu pernah saya rekam ya, ambil videonya itu masih pertama kali saya masukin ya, pertama kali saya tanam itu belum tumbuh daun, tapi sekarang alhamdulillah sudah panjang-panjang. Nah, dulu pernah mau dibuang ya, katanya buat apa, nggak ada gunanya gitu ya, nggak usah ditanam lah kayak gitu, katanya gitu ya dulu. Tapi alhamdulillah yang waktu dulu saya itu ambil video udah subur suruh buang itu, nah itu disuruh cabutin semua. Tapi alhamdulillah saya tinggal karena saya yakin meskipun tidak ada gunanya tapi suatu saat juga berguna gitu ya, alhamdulillah juga sih. Nah sebelah sini ditanamin ketela kemarin, tidak sempat saya video ya karena bersama majikan saya tidak berani bukan tidak berani, kenapa, cuman saya merasa tidak enak saja waktu kerja kok disambil pegang HP gitu. Tapi kalau sekarang sendirian kayak gini kan ya hitung-hitung ngobrol sendiri gitu ya, karena majikan tidak ikut ke sini. Kemarin sih pengennya tak video, tapi karena dibantuin sampai selesai ya jadi. Tapi alhamdulillah ya, seger-seger ya. Ya semua itu butuh kesabaran. Seperti apa yang dulunya tidak diinginkan sekarang malah kepingin gitu. Makanya kita tuh jangan memandang rendah dulu apa itu, kalau ibaratnya tak kenal maka tak sayang ya, kalau tidak kenal ya mana mungkin mau sayang gitu. Tapi kalau sudah kenal insya Allah pasti akan sayang. Sama halnya dengan tumbuhan, kalau kita merawatnya dengan senang, merawatnya dengan ikhlas, bukan karena apa-apa, tumbuhnya pasti akan seger. Beda dengan orang yang nanamnya begitu saja, ditanam terus asal nyiram, nggak usah dirawat, nggak usah diperhatikan, nggak usah diurusi, itu pasti berbeda hasilnya gitu. Saya bukan pakar pertanian, tapi dengan tumbuhan saya sangat senang karena dari kecil saya sudah suka dengan tumbuhan ya. Di depan rumah saya tanamin itu cabai, tomat itu ya, itu saya taruh saja, nggak pernah dirawat, alhamdulillah juga tumbuh. Tapi setelah saya pergi bekerja di rumah nggak ada yang rawat, akhirnya mati semua. Ya namanya kita juga nggak ada ya, mau maksa orang lain suruh merawat juga ya sekedar disiram saja, tidak diperhatikan dan tidak dirawat ya tumbuh ya tumbuh, tapi ya tidak sebagus yang terawat gitu. Tapi ya tidak mengapa lah, namanya juga kita nggak ada. Lain dengan halnya kalau kita di rumah ada waktu, sempetin kita untuk bersihin rumputnya, siram tanamannya gitu ya. Alhamdulillah nih, seger-seger bisa bermanfaat juga lah. Bisa kita nggak ada sayuran, kan rumah sini kan jauh dari pasar, tapi ini bisa toh untuk dimasak atau disayur itu kan bisa. Hehehe, kayak orang Indonesia saja nggak punya sayuran kita lari ke kebun gitu ya. Tapi kan kalau orang sini kan banyak duitnya, nggak ada sayuran ya kita ke restoran gitu. Ya ambil aja pelajaran, suatu saat nanti kita di rumah di kampung Indonesia Raya Merdeka. Nah namanya orang kan tidak selalu punya uang, tidak selalu ada terus gitu ya, namanya orang roda kehidupan itu pasti akan berputar.
ada kalanya kita punya, ada kalanya kita lebih, bahkan ada kalanya kita juga belum ada gitu. Yang diminta sih ada terus ya, tapi kan kita juga tidak tahu ya. Kita ya jaga-jaga, kita harus punya prinsip bagaimana caranya mengatur keuangan gitu ya. Jangan kalau pas ada kita beli yang enak-enak, kita beli makanan yang istimewa, sedangkan kita tidak ada, kita makan lauk sambal saja. Itu kan tidak bisa mengatur keuangan ya. Bagaimana kita harus mengatur keuangan, uang belanja lah, pengeluaran untuk listrik, pengeluaran untuk kebutuhan, semuanya kan perlu diperincikan. Karena kita juga kalau sudah di Indonesia ya, kita harus benar-benar itu diperincikan, jangan sampai kita kekurangan ya. Kalau bisa kita cukup walaupun hanya sedikit-sedikit, yang penting kita cukup, tidak perlu yang mewah-mewah, apa adanya saja untuk keluarga gitu. Nggak perlu malu kita ditertawakan sama tetangga, kita diomong tetangga, itu sudah hal yang wajar, biasa saja, biarkan mereka ngomong, yang penting kan kita tidak menyakiti mereka. Begitulah, kita selalu diomong di belakang, itu sudah hal yang biasa, itu tandanya mereka peduli sama kita. Dia omong baik, dia omong buruk gitu ya, ya sudah, biarkan saja, mereka suka ngomongin kita gitu. Yang penting kita jangan ngomongin mereka lah, kita jangan nambah-nambahin. Diajak ngomong A, nanti kita nambahin B, diajak ngomong B ditambahin lagi C gitu kan, nambah-nambah dosa ya. Percuma kita beribadah selama ini kalau hanya untuk ngomongin orang, ngomongin keburukan orang yang kita omongin bahagia, bangga, karena mereka bisa berkurang, nah, dosanya bisa berkurang, dan pahala yang kita dapatkan itu semua menjadi miliknya gitu. Jadi ya kita apa adanya saja lah, jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak perlu yang terlalu wow. Dia beli mobil, kita harus beli truk, jangan gitu ya. Uang sayuran kok sampai kayak gitu ngomongnya. Lantur sampai kemana-mana ya. Lanjut tugas lagi, alhamdulillah sudah lumayan. Sekarang kita kesini, nah di sebelah sini di sebelah sini lumayan, ini tanahnya tidak terlalu keras, enaknya ya di sini sejuk, tidak ada tumbuhan yang tidak ada manfaatnya. Semua tumbuhan pasti bermanfaat ya, apalagi sayuran. Sayuran itu sangat bermanfaat ya, mereka ditaruh saja udah tumbuh sendiri kok, tidak perlu ditimang-timang. Tidak perlu diajak makan. Mereka tumbuh dengan sendirinya, seger-seger lagi. Dulu ada banyak, karena tidak mau ya, jadi saya sisain cuma berapa saja ya, berapa pohon saja. Tapi alhamdulillah tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sempurna, dan akhirnya suruh nanam lagi nanti kalau ada itunya kan kita habis beli sayur itu ya. Nah itu bagian ininya batangnya itu kan sayang kalau dibuang, ditanam aja saya bilang gitu. Tapi katanya ini nggak usah lah gitu. Tapi ya saya biarkan saja. Karena saya juga
suka ya tanam-tanaman kayak gini, meskipun tanahnya sudah, maksudnya kalau ini tanah mau dipakai untuk tanaman yang lain gitu ya udah saya ngalah gitu. Tapi untuk sementara ini kan tanah ini masih kosong, belum dipakai, jadi saya biarkan saja dulu. Dan alhamdulillah dia menunjukkan bahwa dia ditanam seger, dia ditanam tidak mengecewakan gitu ya. Alhamdulillah, kita berpikir yang baik-baik saja dulu. Misalnya suruh cabut ya dicabut aja, tapi kalau sudah seperti ini kayaknya kalau mau dicabut itu eman. Ini kan udah tumbuh banyak, seger-seger lagi, jadi kasihan kalau misalnya mau dicabut begitu saja. Ya, ini contohnya menarik perhatian orang ya, yang tadinya tidak suka berubah menjadi cinta, berubah menjadi suka gitu. Sama seperti kita ya, kita bekerja ikut majikan, awal mula mereka ragu dengan kita karena kita dikira tidak mampu bekerja dengan baik, tidak mampu mengerjakan rumah segede itu gitu ya. Itu udah dipandang rendah dulu, padahal belum tahu bagaimana kemampuan kita bekerja gitu ya. Tapi setelah dicoba sebulan, 2 bulan, namanya adaptasi kan perlu waktu. Nah, dikira kalau orang tidak suka ya pasti bilang dia nggak bisa masak lah, dia nggak bisa belanja, dia nggak bisa bersih-bersih. Namanya orang tidak suka kan, apapun yang kita kerjakan semua pasti salah. Lain dengan halnya orang sudah kenal dengan kita, misalnya pernah kerja di rumah temennya gitu ya, oh sudah tahu cara masaknya seperti apa, cara bekerjanya seperti apa gitu, setidaknya ada gambaran ya. Tapi kalau sama sekali belum pernah kenal, datang dari Indonesia, lihat orangnya, wah orangnya kecil, apa bisa bekerja, apa bisa masak, apa bisa ini, bisa itu, 1000 kali pertanyaan. Kalau tidak suka ya alasan ada aja, dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya kita dikembalikan ya, namanya juga orang belum kenal ya, kan kita perlu adaptasi dulu ya. Kembali lagi seperti tak kenal makanya tak sayang. Tapi kalau sudah tahu bagaimana cara kerja kita, bagaimana orangnya, bagaimana kebersihannya, itu pasti akan dipikir 2 kali lagi, dipikir bagaimana misalnya mau dikembalikan, sedangkan dia kerjanya sudah oke. Kan sayang ambil orang lagi, harus bayar agent lagi, butuh ngajari lagi, butuh perlu ini perlu itu, ngeluarin uang banyak lagi gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kan biasanya orang tidak suka itu kan ada aja kesalahan. Saya juga sering dulu ya ikut majikan, pertama salah terus. Setelah saya mau pulang, alhamdulillah saya finish 2 tahun. Saya mau pulang digandoli dengan alasan, kamu jangan pulang ya, kerja di sini lagi ya. Kenapa tidak dari dulu kamu ngomong kayak gitu? Dulu masih baru disia-siakan, setelah mau pulang digandoli. Nah itu seperti itu ya, namanya orang tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Sudah jeleknya dulu yang dicap, jeleknya dulu yang diingat-ingat, nggak tahu bagaimana nanti belakangnya. Terkadang kita yang selalu berburuk sangka kepada orang, merasa orang itu tidak baik, merasa orang itu pembawa sial, merasa orang itu yang selalu merepotkan. Tapi sesungguhnya orang yang kita benci, orang yang kita anggap orang sial itu, dialah yang perhatian sama kita, dia yang tulus membantu kita, dia yang perhatian sama kita. Terkadang kita itu tidak sadar akan itu semua ya. Mulai sekarang ya berusaha
bersangka baik dulu kepada siapapun, bahkan sama tumbuhan ataupun sama siapapun, karena kita tidak tahu suatu saat kita seperti apa ya. Kita jangan selalu menjelek-jelekan orang lain di depan orang lain gitu. Jangan mengumbar aib orang lain, karena suatu saat belum tentu orang lain itu dekat dengan orang yang diomongin gitu ya. Intinya positif sajalah, jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang aneh-aneh terhadap siapapun, karena orang lain kepada kita itu yang baik sama yang buruk itu banyak yang buruk. Kebaikan kita itu terkadang tidak ada artinya bagi mereka. Kebaikan saja dianggap keburukan, apalagi keburukan ya. Jadi tetap semangat, tidak perlu mikirin orang lain. Yang penting kita kerja, cari uang yang halal, pulang membawa hasil, bertemu dengan keluarga, tidak perlu memikirin orang lain yang tidak suka dengan kita. Dah, itu saja. Sok bijak, ngomong dewe jawab dewe gitu ya, karena di sini nggak ada orang yang dijak ngomong, akhirnya ngomong sendiri. Nah, udah selesai ya. Sekarang saya lanjut ke tempat yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.